Selamat berjumpa kembali sahabat Mawas terkasih. Kali ini kita akan podcast secara sepertinya ya, podcast yang kemarin tanpa kita membuat skrip yang akan kita ajukan, itu lebih membawa arah yang terbuka, sehingga kita ingin podcast kali ini seperti itu, terbuka, pertanyaannya pun akan terjadi spontan. Dan kali ini kita menghadirkan hal hukum sosial politik bersama Pak Bambang Sutrisno. Beliau adalah sarjana hukum. Jadi lengkapnya Bambang Sutrisno SHMH. Beliau adalah mantan dosen salah satu universitas swasta terkenal di Surabaya. Judul kali ini adalah yang akan kita angkat, Orang Katolik Indonesia mengambil peran sosial politik. Baik, kita mulai dengan memperkenalkan diri. Silakan Pak Bambang memperkenalkan diri. Harus pakai perkenalan. Iya Pak Bambang, supaya kita lebih jelas, karena kadang-kadang status itu kan kadang saya juga harus diperjelas dari narasumbernya gitu. Baik, selamat malam Mas Buku, selamat malam Pak Setiawan, selamat malam sahabat Mawas yang terkasih. Saya kasihi. Saya bukan siapa-siapa, warga atau umat Gereja Katolik Salib Suci. Jadi ya itu saja mungkin yang bisa diperkenalkan. Jadi sebetulnya sudah lama saya pensiun, sudah sekitar 7 tahun. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam pembicaraan sudah banyak yang lupa teori-teori atau ada kecenderungan ngawur. Anggaplah ya karena masalah umur atau usur gitu. Jadi, sebelumnya saya sudah minta maaf dulu ya. Jadi kalau ada ngawurnya ya mohon dimaafkan begitu. Yang penting rame kan itu. Oh gitu Pak ya. Ya. Baik, kalau Pak Setiawan saya kira sahabat Mawas sudah tahu semua. Karena beliau memang sudah menjadi bagian dari podcast Pengilon. Gitu ya. Baik, kita mulai dengan tema hari ini, yaitu orang Katolik Indonesia mengambil peran sosial politik, Pak ya. Kalau kita melihat dalam suasana yang ya boleh dibilang kita juga akan 17 Agustus, gitu, besok itu terus kita akan banyak di media-media sosial. Kita itu sudah kayak tahun politik gitu Pak ya. Sehingga kami merasa bahwa orang muda Katolik itu juga harus ada tampil dalam arti bahwa dia paham dulu tentang politik, sosial politik yang ada di negara kita dan bagaimana peran mereka gitu ya. Tapi apakah itu menjadi satu kompetensi di dalam kita diskusi ini? Saya kira harus menjadi bagian yang harus kita sampaikan ke sahabat Mawas terkasih. Apakah bagaimana peran-peran orang muda Katolik Indonesia itu bisa menjadi bagian dari mengisi di negara kita ini? Monggo Pak Bambang. Ya, baik. Ya. Ini judul yang terus terang agak menggelitik saya ya. Iya. Karena tiba-tiba timbul pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa ini dipersoalkan? Apakah orang Katolik itu tidak berperan atau bagaimana ini? Kok ini menjadi topik pembicaraan kita malam hari ini? Karena setahu saya, tapi tidak usah diruntut secara historis. Menurut saya peran umat Katolik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tercinta ini, hemat saya ya cukup besar sebetulnya. Cukup besar Pak. Ya,
walaupun mungkin sekarang generasi muda mungkin tidak begitu mengenal ya di masa lalu, tapi sejarah mencatat bahwa di masa-masa awal kemerdekaan kita atau masa-masa awal berdirinya negara kita itu tercatat ada beberapa tokoh Katolik yang mungkin tidak sebanding kalau dibandingkan dengan teman-teman dari tetangga sebelah gitu ya. Karena memang kan ya persentase umat Katolik juga termasuk golongan yang minoritas lah ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada, menurut saya kok saya juga tidak terlalu sepakat ya. Kita mungkin masih mengenal Romo Sugio Pranoto dan sebagainya. Kemudian J. Kasimo. IJ Kasimo dan itu cukup, saya kira cukup populer dalam kasanah perpolitikan negara di awal-awal kemerdekaan. Jadi walaupun sedikit tapi menurut saya sudah sesuai dengan firman Allah bahwa pengikut Kristus itu harus menjadi garam sekaligus terang bagi dunia. Karena peran mereka juga cukup besar menurut saya. Kan ada filmnya itu ya. Tapi saya sendiri nggak. Nanti kita tonton. Nah, karena nggak diajak nonton itu yang jadi masalahnya itu. Ya, sejak pensiun itu nggak pernah ada yang ngajak nonton masalahnya. Nah itu ya, jadi hemat saya ada lah peran itu. Cuma seberapa besar peran itu, ya itu yang menjadi pertanyaan, khususnya pada era sekarang ini. Karena ini kan sudah berganti ya berganti. Generasi Z Pak katanya. Ya. Kalau dulu itu generasi kolonial, kan sekarang generasi milenial kan begitu. Jadi sudah Z Pak. Iya, sudah Z. Oh, bukan milenial lagi. Oh, bukan Z. Jadi sudah terakhir nih. Berarti sudah masuk zaman akhir. Gitu. Ya artinya begini, masyarakat itu kan berubah ya Mas ya. Masyarakat berubah dengan tantangannya yang tidak sama dengan dulu. Jadi ketika beliau-beliau dulu berjuang itu kan musuhnya kan jelas, atau Belanda gitu ya. Nah sekarang ini musuhnya siapa kan begitu. Apa yang harus kita perangi sekarang ini? Itu berbeda ya, fasenya berbeda. Itulah yang mungkin saya kira menjadi aktual di masa sekarang. Dan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kita orang Katolik. Karena apa? Saya pernah dengar semacam firman begitu Mas, bahwa kita itu 100% Katolik tapi juga 100% warga negara Indonesia. Jadi kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab Pak ya. Kewajiban, tanggung jawab dan sekaligus hak kita sebagai warga negara. Jadi hak ini jangan dilupakan loh Mas. Bukan soal tanggung jawab dan kewajiban toh. Haknya ya harus diperhatikan ya. Itu. Ini bukan berarti saya nyindir bahwa hak kita ini agak nah, tapi harus ya. Artinya bahwa kita juga sama dengan atau setara ya dengan warga negara Indonesia yang lain, bahwa kita pengikut Kristus itu juga warga negara Indonesia yang setara hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, ini sekarang yang kita hadapi. Generasi Z ini kan menghadapi tantangan dan perubahan sosial yang mungkin jauh berbeda dengan masa-masa Romo Sugio Pranoto dan Pak Kasimo almarhum ya, pahlawan-pahlawan. Relevansinya masih ada. Relevansinya tetap ya. Nasionalisme ya, kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara ya, termasuk hak untuk menjalankan ibadah beragama. Ini kan tantangan kita. Bagaimana kita bisa ikut memperjuangkan bahwa kita itu harus dapat menjalankan ibadah kita dengan sepenuh hati. Ada kebebasan lagi. Dan ada kebebasan yang terukur, Pak ya. Kebebasan terukur, kebebasan kebablasan. Angkot lah ya. Nah, jadi menurut saya itu mungkin ya menjadi tema kita pada malam hari ini. Bagaimana peran
generasi muda khususnya ya. Iya. Tapi ini kita mau khusus ke arah generasi muda atau Ya termasuk tentu orang Katolik yang orang karena Katolik kita kan pada orang umumnya. pada umumnya, tapi lebih, kita juga akan harus menyinggung di pemuda yang generasi ini. Kadang-kadang kan generasi sekarang itu seperti kalau kita bicara masalah politik, mereka kan semacam bukan hanya di umat Katolik, hampir seluruh umat, hampir seluruh pemuda gitu ya. Iya. Kalau kita sudah bicara Betul, politik itu betul. kayak alergi gitu, Iya. ya kan? Padahal sebetulnya itu kan nggak boleh. Gitu. Nah, Iya. sekarang pemahamannya gimana? Supaya pemuda kita itu nggak alergi, tapi paham Iya. dan akhirnya menjadi yang tadi dikatakan Iya. bahwa hak dan tanggung jawab Dan kewajiban. dan kewajiban itu selaras gitu. Selaras, betul. Monggo. Jadi mungkin karena kita orang Katolik ya. Iya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus kembali kepada junjungan kita. Artinya kan kita ini orang Katolik itu kan pengikut Kristus katanya. Yeah. Ya. Mau tidak mau kita ya harus sebagai norma dasar kita itu ya mau tidak mau ya firman Allah. Mengapa kok firman Allah? Saya agak ingat Pak Setiawan. Agak ingat itu artinya ya lupa-lupa ingat gitu ya. Dulu di Yohanes Yohanes ya, kitab Yohanes ayat 1 kalau nggak salah. Pasal 1 apa ayat 1? Bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Allah itu menurut hemat saya yang awam ini Mas ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kehidupan kita itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita sudah mengikatkan diri secara lahir batin dalam persekutuan Gereja Katolik, mau tidak mau acuan kita yang utama dan terutama adalah firman Allah itu sendiri. Ini menurut Santo Yohanes ya. Bener apa enggak ya tolong nanti dikoreksi Mas ya. Nah, jadi firman itu norma dasar yang harus kita pahami. Nah, apakah dengan norma seperti itu bisa nggak kita berperan serta di dalam dinamika sosial yang begitu cepat? Nanti jangan-jangan norma itu ketinggalan zaman gitu. Tapi menurut saya enggak ya. Menurut saya enggak. Karena firman-firman Allah itu kalau kita cermati betul-betul itu sangat universal dan abadi. Contohnya gitu ya. Jadi intinya begini, pertama-tama kita harus ingat dulu tentang itu tadi, bahwa kehidupan kita itu mau tidak mau harus tetap mengacu kepada firman Allah. Ya. Kan pernah itu Yesus ditanya oleh orang orang Saduki atau orang hukum yang terutama bagi orang itu apa Pak Yesus gitu. Yesus cuma mengatakan begini, hukum yang utama itu adalah pertama, cintailah atau kasihlah sesamamu seperti sesama mencintai dirimu sendiri. Ya, pertama begini, sorry. Bahwa Tuhan itu adalah Esa, gitu ya. Wis rasa diterangnya Esa iki wis menyeluruh lah ya. Kedua, cintailah sesama Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran, dan pengetahuanmu dan sebagainya. Pokoknya cintailah Tuhan Allahmu ya. Dan hukum yang kedua adalah cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah ini kan dua hukum dan sama kuatnya, merupakan hukum yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus ya. Nah, jadi firman itulah yang mestinya kita pegang. Kita harus mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri sendiri. Ada enggak sih Mas orang yang tidak mencintai dirinya sendiri? Jujur ini, tak takut nih saya lagi. Orang bunuh diri gak mencintai itu Pak. Belum tentu. Saya pikir secara umum ya, setiap orang itu mencintai dirinya sendiri. Ini jujur ya, nggak ada orang yang nggak mencintai dirinya sendiri. Nah, tapi Yesus mengatakan bahwa cintailah sesamamu seperti kita
mencintai diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh membedakan antara cinta diri dan cinta sesama. Ini menurut saya adalah dasar filosofi kita sebagai orang Katolik, bahwa kita harus menerapkan ini, norma dasar ini di dalam kehidupan sosial. Lalu kita ini kan katanya Aristoteles atau zoon politikon katanya ya. Kita itu adalah makhluk sosial. Kita hidup di dalam masyarakat. Ada nggak orang yang tidak hidup dalam masyarakat? Bukan masyarakat berarti. Ya. Secara umum, Pasti. kecuali Robinson Crusoe katanya ya, pernah hidup di hutan sendiri sama. Ya. Atau ya itu hampir tidak ada. disebut Itu kan masyarakat, cerita ya. dongeng Cerita, ya. ya. Dalam kenyataannya kita adalah makhluk sosial, termasuk makhluk yang hidup di dalam masyarakat. Bukan makhluk soliter, makhluk yang hidup sendiri, tetapi makhluk sosial. Karena itulah ini implementasi dari firman Tuhan yang awal sekali, bahwa kita harus mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri sendiri. Nah, kemudian turun lagi, jadilah terang dan garam dunia. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita, eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia itu harus memberikan manfaat. Lebih afdalnya manfaat gitu ya. Yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Ya, ini, menurut saya dua firman aja ya sudah cukup, Pak. Menggambarkan bagaimana pentingnya peran kita sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus untuk bereksistensi di dalam kehidupan sosial. Baik peran kita sebagai makhluk sosial, zoon politikon, maupun sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah. Konotasi politik itu gimana, Pak? Nah, politik ini rada angel saja. Ya, nah, maksudnya kan supaya kan ini kan ada alerginya kan kalau bicara politik. Kalau bicara tadi, itu sudah katakanlah secara harafiah kita sudah memang kita sebagai pengikut Kristus katakanlah ya memang hidup dalam bermasyarakat, karena kita pengikut Kristus berarti hukum-hukum gereja, hukum-hukum Tuhan itu pasti harus itu pokoknya tadi itu ya. Itu sebagai awal ya, sebagai pendahuluan. Nah, ini di politik itu tadi gimana? Ya, artinya begini, apakah kita setuju atau Mas Pugo atau Mas Setiawan setuju bahwa begitulah kira-kira kita sebagai umat Katolik, umat Kristen, bahwa kita harus berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan sosial. Kira-kira setuju enggak ini? Setuju. Jangan-jangan enggak, kita gereja dewe ya. Kita bisa. harus hidup eksklusif. Soal yang RT di sebelah gereja ya urusannya RT kan gitu. Itu ya pokoknya kita urunan lah setiap bulan gitu. Apa kan seperti ada itu. Sendiri kan sudah menjelaskan bahwa kita berperanan itu. Mungkin sampai Arda jauh sekali. Nah, ya enggak, maksudnya kan gitu. Jadi kan soalnya saya ini awam loh, Mas. Jadi awam ini kadang-kadang artinya bahwa kita sepakat itu. Iya. Nah, sekarang dari konotasi politiknya. Sepakat ya. Nah. Politik aja ya, politik secara umum aja lah ya. Aku duduk. Saya tidak pernah sekolah politik, gak usah sing daki-daki lah ya. Daki-daki ya. Politik ini sebetulnya punya dua konotasi yang positif dan negatif ya. Kalau saya nggak salah, politik itu dulu asalnya dari kata polis asalnya. Polis itu negara kota di masa lalu, bahwa kota itu harus dipimpin oleh suatu pemerintahan yang baik. Lalu terjadilah polis. Jadi kalau bicara tentang polis sebetulnya adalah bicara tentang tata pemerintahan yang baik. Untuk kesejahteraan bersama gitu. Tapi karanganku dhewe lho, Mas. Aja mbok takokno referensine apa, dalile apa, waduh. Ya. Intinya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya politik itu sesuatu yang baik. Dan harus kita perjuangkan dengan etikat baik, dengan ketulusan. Kalau kita mau terjun ke politik, ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Ya jadilah orang politik atau insan politik yang baik. Dengan ketulusan seperti itu, saya pikir kenapa kita menjadi alergi berpolitik ya? Karena ini tadi, bahwa berarti sebetulnya bahwa kita berpolitik boleh, kita berpolitik itu harus, karena itu sebuah tataran bahwa kita hadir dalam satu
di sebuah negara gitu Pak ya. Nah, hanya bagaimana perilaku politik kita itu harus mencerminkan nilai positif yang ada di ajaran-ajaran gereja. Oke, Ya, artinya ke sana gitu ya. Artinya politik dalam konotasi yang positif ya. Yeah. Bahwa baik menurut saya. Justru kalau kita tidak berpolitik itu, umat Katolik tidak berpolitik itu, saya pikir apa kata dunia gitu kelihatannya. Melu urip tapi gak melu ombiain ya. Ya. Nah, ini kan menurut saya ya juga kurang kurang baik. Menurut saya oke, kita harus berpolitik dan wajib hukumnya. Tapi juga ada konotasi yang negatif. Dan ini yang lebih dominan kelihatannya. Bahwa politik sekarang itu dimaknai sebagai sebuah upaya, sebuah proses, bahkan sebuah forum di mana proses itu mengacu kepada upaya untuk merebut kekuasaan. Nah, ini bahaya ini. Kalau pikiran kita tentang berpolitik itu sudah diracuni dengan sebuah upaya merebut kekuasaan, ini bahaya. Dan jujur saya harus katakan, maaf ini pendapat pribadi, kebanyakan kita itu sekarang berpikir seperti itu. Jadi kalau saya ikut berpolitik atau dalam kehidupan politik secara aktif, ya saya harus kuasa dulu, rebut dulu kekuasaan itu. Ini kan yang jadi ontran-ontran sekarang. Sebetulnya kalau kita berpikir santai aja ya, mau pilihan presiden, mau pilihan gubernur, camat, lurah, RT, RW, ngapain sih kita harus bengkerengan gitu ya? Ya sudahlah kita pilih yang terbaik aja, ya. Kalau perlu pakai bidding itu apa. Yang penting semua beretikat baik, nanti kan tinggal dihitung saja. Apalagi sekarang eranya kan era milenial itu, dengan teknologi seketika bisa kok dihitung, gitu. Tanpa prasangka yang buruk. Ya. Tapi apakah hal seperti itu benar-benar realistis atau itu hanya sekedar utopia saja, impian yang nggak akan pernah terrealisasi? Karena faktanya tidak seperti itu. Pilihan masih berapa bulan, persiapannya sudah luar biasa, ya. Dan intinya juga ya saling sikut lah ya, saling jegal, Jadi jangan salahkan juga kalau kemudian masyarakat atau sebagian dari masyarakat, utamanya generasi muda, kemudian berpikir realistis. Ngapain kita ikut-ikut seperti itu? Nah itu yang ya kan? Itu kan jadi persoalan kita. Lah apa melu enak melukur ae. Nggak pusing. Pahalanya jelas. Pahalanya jelas. Dosane gak pati akeh gitu. Artinya apa? Ngapain kita tidak puritan aja? Loh itu kan hak. Ya hak, memang ini hak politik. Saya akan menyatakan pilihan saya. Apa pilihanmu? Saya akan memilih untuk tidak memilih kan? Mati kita kalau Dan itu hak loh Mas. Tapi hak yang tidak bijak. Nah, soal bijak atau tidak bijak itu kan sing menilai sapa. Sekarang kalau saya berpikir begini, alah wong sing dipilih entek-entekane ya koruptor kabeh. Nah, aku milih tapi engko ujung-ujungnya ya mereka yang pesta pora, kita tetap menderita. Dan ini banyak pikiran semacam itu berkembang di kalangan masyarakat. Ini yang menurut saya tantangan yang harus kita hadapi dan kita rombak. Artinya kembali kepada fitrah tadi, bahwa politik itu sebetulnya adalah sesuatu yang baik, yang positif. Dan itu adalah itu tadi, hak sekaligus kewajiban. Bukan sekedar hak ya, tetapi juga kewajiban. Karena kita ikut membangun negara ini. Lah nek saiki kabeh milih golput lho piye Mas? Iya toh?
kan payah negara kita ini. Karena menurut saya justru karena kita ngugemi firman Allah, firman Gusti Allah, mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri, dan kita harus menjadi terang dan garam dunia, maka menurut saya berpolitik itu wajib. Berpolitik itu wajib. Sudah dicontohkan oleh leluhur kita, ya. Pak Kasimo, Sugio Pranoto, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ya. Yang sekarang juga banyak loh generasi muda yang sudah kiprah. Dan itu tidak sekedar pada politik ansih, ya, tetapi sosial politik. Di berbagai-bagai bidang kehidupan yang lain kita juga harus menjadi garam dan terang. Menurut saya kok sementara itu sih ya Mas. Iya. Ya, mungkin kalau Pak Setiawan gimana? Ya nanggapi, mungkin ada pasti kan punya unek-unek nih dari tadi itu. Terus saya gimana? agak berbeda pandangan, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini kita kan podcast Dari yang dasar yang sama, bahwa yang pertama bahwa kita akan menjalankan firman, berjalan berdasarkan firman. Yang kedua bahwa politik kita harus melihat dari sisi positif. Yang ketiga bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban di dalam sosial politik dan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab bernegara. Rasanya kita juga harus memikirkan yang tadi dikatakan bahwa kalau politik ini hanya merebut kekuasaan aja, nah ini yang parah. Bagi saya, silakan aja selama kita berangkat dari pedoman hati yang bersih, lurus, rebutlah kekuasaan itu. Karena di dalam berpolitik itu ada dua pihak, yaitu pihak masyarakat dan pihak ruling, yang menjalankan membuat kekuasaan, peraturan, menjalankan kekuasaan. Nah, ini kalau kita hanya tidak mau merebut kekuasaan, kita hanya pihak yang dalam tanda kutip hanya mempunyai kewajiban, berarti kita tidak mengambil satu sisi, kita tidak berusaha untuk mempunyai power supaya kita bisa mengatur dengan baik. Ikut mengatur. Ya, Nah. itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Tak catat sih Mas. Nah, Tak catat nih gini. Pura-pura. Ya, pura-pura nyatet. nah itu bahwa kita juga harus mengambil. Jadi intinya apa? Keberatannya Mas? Kita harus aktif. Aktif, oke. Ya, Nanti kita bahas ini aktif ini. Ya, kita harus aktif. Kalau ada kesempatan kita Kuasa? ikut berkuasa, kita kuasa. Harus. Cuman dalam arti bahwa tadi catatannya, dasarnya kita bahwa kita akan menjalankan untuk kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kita memberikan kontribusi, membuat peraturan atau melaksanakan kebijakan itu atas dasar itu tadi, hati yang lurus itu tadi. Yeah. Jadi kita tidak sekedar diatur, tapi kita mempunyai power untuk mengatur dengan baik. Yeah. Okay. Yang kedua, kalau dikatakan tadi bahwa loh, aku milih toh yang dipilih itu koruptor. Gini aja loh, saya mikir gini. Kalau kita berpikiran seperti itu, saya kok bilang jelek sekali pemikirannya ya. Minimal kalau kita tahu kondisi seperti itu, pilihlah istilahnya minus malum. Kita ambil kesalahan yang terkecil lah. Siapa yang kira-kira mempunyai peluang karakter orangnya, mempunyai peluang korupsinya paling kecil, itulah. Itu ya. Diambil yang terbaik di antara yang buruk. Memilih Ya. yang baik di antara yang buruk. Enggak lah, yang kurang baik, yang kurang baik. Yang kurang baik. Iya, Ya. Gitu. iya. Jadi Halus Pak, halus. Iya, iya. Ya, halus. kalau kita tidak mau memilih ini orang-orang yang kemungkinan berbuat jeleknya itu paling kecil, berarti nanti kekuasaan ini akan dimiliki oleh orang-orang yang kemungkinan berbuat jeleknya paling banyak juga. Nah, terus tanggung jawab kita sebagai, katakan tadi, bahwa kita mempunyai misi mengasihi Allah dan sesama. Bagaimana kita bertanggung jawab atas misi kita? Tidak bisa.
Jadi peran aktif kita sudah banyak dicontohkan. Tadi dikatakan I.J. Kasimo ya di dalam peranannya sebagai wakil rakyat. Kemudian mungkin bagi masyarakat Surabaya bukan sesuatu yang asing kata-kata nama Pak Anton Priyatno. Anton Priyatno. Ya, di luar itu kita punya J. Kristiadi. Ya. Hari ini kita masih eksis Hasto Kristianto. Itu banyak. Di luar itu masih banyak pengalaman praktisi-praktisi atau pengamat politik yang berangkat dari Katolik. Tinggal bagaimana kita memotivasi manusia-manusia Katolik Indonesia ini untuk mau berperan aktif. Sudahlah, jelek ya, ojo dietek-etek itulah. Jelek ya jelek, tapi kita ambil sisi positifnya. Karena kalau jelek ini kita biarkan makin delosor. Kita harus menahan ini dengan cara memilih orang-orang yang kemungkinan jeleknya paling kecil, minus malu. Saya kira itu. Gitu ya. Iya. Gimana? Jadi saya sebenarnya nggak terlalu berbeda kok pendapat ini ya. Pertama, kata aktif tadi memang mengandung 3 aspek ya sebenarnya. Pertama hak, itu hak pasti ya. Konstitusi juga menjamin, yaitu hak memilih, hak dipilih. Kewajiban, nah itulah saya pikir bahwa wajib sebagai warga negara yang baik itu kita wajib ikut berpartisipasi dalam memilih ini, memilih. Jangan skeptis. Iya. Itu aja. Aktif ya partisipasi. Iya. Dan aktif itu tanggung jawab. Ya. Kalau sampai negara ini ndelosor katanya, melu dosa dhewe kan gitu ya. Itu dia. Ya. Kita punya kewajiban, minimal kewajiban moral. Cuma kan begini Pak, yang saya lihat ya. Persoalannya itu di alam realita, praksis. Di alam praksis itu kondisi sosial kita itu kenyataannya seperti itu. Artinya bahwa gambaran yang diperoleh oleh termasuk generasi muda, bahwa politik itu sudah sedemikian terkontaminasi oleh kepentingan pribadi. Inilah yang menjadi tantangan buat kita, saya kira, khususnya kita yang mengaku sebagai orang Katolik, orang Kristen, orang pengikut Kristus lah pada umumnya. Nah, bagaimana ini kan tadi kita katakan bahwa saya lebih menekankan gini, Pak Setiawan, bahwa kita harus memang kita harus berjuang untuk mencapai tujuan, tapi tujuan yang baik, ya kan? Tujuan dengan dasar dan berangkat dari hal yang baik. Yang baik, ya. Terus, tapi realita yang ada sekarang itu, kalau toh kita mengambil yang minimal dari yang terjelek, tapi yang paling kecil lah. Iya. Gitu. Yang paling kecil melakukan hal itu. Sejauh mana kita bisa menilai itu? Nah, ini. Terus, kalau kita terus kedua, bahwa seperti yang katakan Pak Bambang tadi, bagaimana secara hukum positif kita sebagai warga negara gitu ya, sebagai warga negara ikut ambil bagian di sana secara politik. Ya memang kalau boleh silakan praktis, gitu, silakan politik praktis ya, terlibatlah dalam suatu organisasi politik gitu ya. Di sana hadirlah sebagai seorang Katolik yang memang menjalankan hak dan kewajibannya itu memperjuangkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Buatlah peraturan-peraturan, munculkanlah satu produk-produk hukum yang bagus gitu. Nah, ini bagaimana? Untuk Pak Bambang itu. Kalau untuk Pak Setiawan, monggo. Silakan Pak. Yang tadi saya katakan tadi. Jadi saya berusaha untuk menetralkan kesan negatif di dalam kekuasaan dan situasi. Ya. Jadi dikatakan kalau kita mengatakan situasinya sudah begini, loh, kalau kita membiarkan atau bahkan ikut larut di dalam situasi yang disebutkan jelek ini, loh gak tambah dosa mari kita. Minimal kita menjadi buffer untuk menahan, ojo jelojok turun. Jadi tak tahan dulu sambil kita menunggu momen untuk titik balik kita
membaik. Pastilah ada satu momen, sekecil apapun momen itu kita punya. Kalau kita semua skeptis, ya sudahlah, memang situasinya seperti itu. Kita ikut berperanan untuk meluncur ke bawahnya situasi yang ada negatif. Nah, tugas dari mereka yang paham dan berjiwa Indonesia harusnya adalah menetralisir konotasi negatif ini, terutama kepada orang-orang muda, supaya mereka tidak skeptis dan mereka punya semangat untuk minimal saat ini menjadi buffer, tidak derojok turun sambil menunggu momen untuk take off. Saya kira bahwa saya tidak bermimpi ini, tapi saya berpikiran optimistis, bukan bermimpi, pasti ya. Nah, kalau semua berpikiran skeptis, sudah seperti ini, kita aja loh ikut berperanan, ikut mengambil peran di dalam jojroknya kondisi loh. Pembiaran loh, omission loh ini Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, saya sebetulnya sepakat ya Mas. Artinya begini, bagaimanapun juga apapun yang terjadi, kita tetap harus positive thinking, gitu ya. Artinya bahwa apalagi kita ini katanya pengikut Kristus ya itu menyebarkan kebaikan. Ya. Kalau kita biasanya kalau kita ikut misa itu, di akhir misa itu seringkali Romo kan bilang, pergilah, kamu diutus. Kalimat singkat ini kan mengandung makna yang dalam. Kalau saya malah pergilah jangan berbuat dosa lagi. Abot Mas ya. Artinya apa? Kita itu diutus untuk menyebarkan kebaikan firman Allah dalam wujud kebaikan, termasuk di dalamnya ya partisipasi aktif itu, ya toh. Betul. Nah, cuma begini Pak Setiawan, saya ini kadang agak kecewa dengan kita sendiri sekarang ini. Kalau dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu ya, mungkin kita masih ingat sejarah ya, bahwa setelah perjuangan revolusi itu berlangsung, kemudian mulai dengan tahun 50-an itu sistem pemerintahan dijalankan, itu kan kita lebih aktif daripada sekarang. Buktinya apa? Dulu itu kan ada partai-partai yang menjadi wadah bagi orang Kristen. Partai Katolik, Parkindo yang ya minimal dua itulah ya. Itu artinya apa? Kalau saya nilai secara kasat mata, dulu leluhur kita itu lebih, lebih berani, lebih menyatakan dirinya, representasinya dalam bernegara dan berbangsa itu jelas. Lebih ekspresif. Ya. Nah, ini yang menurut saya generasi muda sekarang ini patut belajar kembali. Bagaimana suatu saat nanti entah kapan warga negara Indonesia yang berlabel Kristen Katolik ini mempunyai wadah yang betul-betul representatif di bidang perpolitikan. Yang tadi katanya Mas, pokoknya ya diambil yang paling kecil jeleknya. Nah, ini kan wadah ya. Kalau saya tidak menafikan loh, banyak sekali ya tokoh-tokoh yang baik. Tapi dalam bentuk partai politik kan sekarang yang secara signifikan menyatakan kami warga Katolik dalam bentuk partai Katolik, partai Kristen Indonesia. Sekarang kan tidak ada. Nah, mudah-mudahan ada toh sekarang partai yang dikelola oleh generasi milenial yang sekarang ini. Mudah-mudahan di situ kita juga bisa berperan. Tapi saya membayangkan masa lalu, Mas, bahwa dulu itu kita punya itu, bukan nggak punya. Nah, apakah hal semacam itu suatu saat nanti bisa timbul lagi? Tidak apa-apa. Kita tidak punya partai Katolik, tidak apa-apa. Kalau kita punya partai Katolik, semua isinya Katolik, ya.
Tapi kalau kita tidak punya partai Katolik, yang namanya insan Katolik bisa berada di banyak tempat. Bisa. Disitulah fungsi menjadi garam. Ya, menjadi garam, memberikan cita rasa di mana seseorang ini berada. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa sudah tidak punya partai Katolik, tidak. Dan garam itu harus menjadi garam yang benar garam. Iya. Jangan garam gampang nanti dikasih air terus itu menjadi tawar terus diinjak orang itu buang. Bukan menjadi tawar terus akhirnya pahit. Nah, maksud saya gini Pak Syawan, saya hanya ingat masa lalu gitu ya Pak, bahwa kita pernah begitu eksis umat Kristen itu ya, itu artinya kalau dulu itu loh bisa seperti ini. Sekarang karena tantangannya berubah ya, itu apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Ya itu tadi kembali pada fitrah memahami kita itu garam itu sedikit, tapi kalau sayur tidak dikasih garam, hambar. Betul. Kehadiran kita harus seperti itu. Itu yang maksud saya. Ketika situasi ini tidak memungkinkan kita punya partai, tidak apa-apa. Kita terang. Walaupun lilin ini cuma satu, tapi di kegelapan dia menerangi. Nah, kan mesti itu. Jadi cuma saya itu mengingatkan kembali romantika masa lalu bahwa kita punya seperti itu. Setidaknya itu kan suatu momentum yang indah di masa lalu bahwa umat Katolik itu representatif di parlemen gitu ya. Ada wakil. Nah, sekarang kita mungkin lebih menyebar. Nah, itu saja menurut saya. Kalau kita berbeda ya di situ. Terus bagaimana dengan kalau kita berharap bahwa tokoh-tokoh Katolik yang ada sekarang, kalau dulu jelas tadi udah jelaskan, tokoh Katolik sekarang harusnya kan menjadi satu cerminan ya. Bahwa dia menjalankan sebuah yang saya dikatakan tadi bahwa menjadi garam, menjadi terang. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, ojo setelah menjadi garam dan ada di situ dan diberi sebuah jabatan, terus lama-lama bukan menjadi garam, tapi menjadi sebuah racun. Dan ikut terlibat di sana. Nah ini kan sebuah dilema yang seperti dikatakan bahwa ada firman itu ya, dilemanya itu. Dan dia harus menjadi, kalau toh dia menjadi hak dan kewajiban dia memperjuangkan, dia menjalankan firman, tapi dia juga yang saya katakan tadi, dia harus menjadi kebijaksanaan bahwa dia seminimal mungkin tidak melakukan hal yang tidak digendaki oleh atau tidak menjadi kesejahteraan, tidak menjadi harapan masyarakat yang sejahtera itu akhirnya tidak terjadi gitu loh. Nah itu bagaimana itu untuk menekankan bahwa generasi muda tampillah secara politik, tapi juga kamu harus menjadi bagian yang politik yang baik gitu loh. Jangan sampai ikut arusnya gitu. Gimana Pak? Kalau saya melihat ini sisi praktis ya. Praktis itu. Mungkin kita lihat kalau menjelang atau bukan menjelang ya, dalam suatu periode mengarah kepada pemilihan wakil-wakil rakyat kah, wakil-wakil penguasa, itu partai-partai itu kan selalu melakukan sebuah kaderisasi ya, kaderisasi politik di partainya masing-masing dengan tujuannya masing-masing ya. Nah, pertanyaan saya, karena saya tidak tahu, apakah umat Katolik atau umat Kristen pada umumnya, walaupun itu loh menurut saya kelemahan kita kalau kita tidak mempunyai wadah politik ya Pak, juga melakukan hal yang sama. Untuk apa? Untuk menjaga marwah itu, supaya nanti ketika ada mungkin satu di antara 100 orang anggota parlemen atau yang duduk di kekuasaan negara dari kalangan Katolik, itu tetap mampu menjaga marwah itu bahwa saya adalah murid Kristus.
katanya Kristus itu guru gitu ya, dan Tuhan. Jadi saya tetap harus menjaga marwah saya sebagai murid Kristus. Nah, ini pertanyaannya lalu kan begini, apakah di bidang politik umat Katolik entah dalam organisasi apapun ya, menyelenggarakan semacam pendidikan politik? Ini saya tidak tahu. Nah, kalau yang saya tahu ya sebetulnya kita, kalau firman Tuhan itu adalah norma kita sebagai orang Katolik, norma kita yang harus kita anut di dalam sebagai warga negara adalah norma hukum nasional. Itu. Norma positif ya, hukum positif. Tetapi dalam bidang politik ini, politik kan berbeda dengan hukum ya. Ini kan perlu tidak? Dan saya merasa perlu bahwa umat Katolik, khususnya generasi muda yang nanti akan menggantikan yang sekarang sedang aktif di pemerintahan, itu kan wajib memiliki paling tidak semacam santiaji kalau dulu bilang, pedoman. Gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin Pak Bogo atau Pak Tau, apakah ada di sini? Kalau dulu, ya itu tadi, dengan ada partai, dengan ada itu pasti ada. Romantika. Ya, kembali kepada romantika. Karena mau nggak mau ini penting nih, Pak. Ya, kita tidak bisa mengandalkan diri pada hanya semacam kehebatan di bidang teknologi, masalah teknologi manusia. Tapi tetap harus ada pilar dasar yang membedakan kita dengan warga negara yang lain. Nah, ini pertanyaan saya. Jadi intinya saya nggak berani menyebut gereja atau apa ya. Gereja memang nggak boleh. Komunitas lah. Ya, komunitas lah. Loh, kenapa nggak boleh? Nah, maksudnya politik praktis. Tidak. Saya dalam arti politik pendidikan pendidikan bahwa berpolitik yang benar itu seperti apa itu. Betul. Itu kan saya nggak tahu ada atau tidak. Kalau tidak ya itu tadi, mudah sekali kita terkontaminasi dalam kehidupan sosial yang ya seperti ini. Itu. Kalau kita bicara romantika masa lalu, saya menjadi ingat satu masa yang jejaknya sampai sekarang mungkin ya. Dulu itu ada seorang Londo, tapi sangat Indonesia. Yang pertama kalau kita ingat-ingat mas di bidang pendidikan itu adalah Van Lith. Sama ya. Itu saya. Yang kedua kalau kita masih ingat belum lama lah, Pater Beck, di mana dia dengar-dengarnya mendidik manusia-manusia untuk menjadi manusia Indonesia. Masih beliau Londo. Nah, ini romantika masa lalu yang mungkin jejaknya mungkin masih ada. Kenapa nggak kita bangun dari sekecil apapun? Dikatakan bahwa kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung. Betul. Yang penting kita lurus dan kita yakin masalah apapun yang terjadi ya sudah. Yang kedua, kalau kita melihat wadah, memang hari ini kita tidak punya wadah politik, tapi bukan berarti bahwa Katolik tidak mempunyai underball ormas. Kita punya WKRI, kita punya ISKA, kita punya PMKRI, ya kita punya PUKAT. Ini bukan sesuatu yang bisa dinolkan begitu aja di dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan sebagai. Tapi apakah mereka itu konsisten untuk sebagai candra di muka? Secara langsung tidak, tapi mungkin kalau mereka mendengar podcast kita hari ini, mungkin mereka di dalam linknya bisa mengangkat materi-materi ini, ya. Secara langsung tidak, karena mereka ormas. Tapi kalau mereka mudah-mudahan mendengar podcast ini, tergerak mereka untuk memanfaatkan link ini membangun jaringan berikutnya. Itu yang maksud saya. Ormas bukan organisasi politik praktis, tapi mereka bisa mengangkat jaringan ini untuk gerakan-gerakan yang dalam arti positif membawa warna Katolik. Betul. Itu.
mulai serius banget. Loh, Katanya itu kita benar, mau ya. Menarik Pak Bambang ya. Itu kita Pak, sudah praktis gitu di podcast berikutnya Pak ya. Oh iya. Bersedia kan Pak Bambang ya? Ya, terserah. Aku lah itu masuk. Enggak, karena gini, memang benar. Seperti dikatakan Pak Setiawan tadi bahwa sebetulnya wadah ada PMKRI, tapi apakah PMKRI sekarang itu menjadi sebuah wadah organisasi pemuda, gitu, yang secara politik itu kan ngajak politik juga, gitu. Apakah dia memang regenerasinya membangun sebuah pendidikan politik yang benar-benar ada ketangguhan di sana, atau sudah melempem, kita juga nggak tahu, gitu. Karena saya sendiri bukan orang tidak terlibat di PMKRI, gitu. Terus ISKA, ISKA berarti Ikatan Sarjana Katolik ya. Nah di sana apakah dia juga memunculkan satu tokoh-tokoh Katolik yang bergerak karena sarjana, berarti dia harus dalam bidang keilmuannya membangun suatu komunitas sehingga tampil di dunia politik. Di sini politik kan artinya juga menjadi sebuah di legislatif atau di yudikatif kan gitu Pak ya. Nah itu apakah dia sudah juga mempersiapkan, mendidik regenerasi untuk menjadi insan-insan Katolik yang punya martabat sebagai garam dan terang dunia. Nah, semoga saja ini mereka juga akhirnya tergerak, karena melihat situasi sekarang kan sudah banyak yang melenceng juga ini, ya kan ya. Gitu. Teman kita ini nanti kita di podcast yang lain, Pak Bambang. Kalau sekarang kita sudah pembukaan awal secara sosial politik kita, bagaimana kaum muda dan hukum, kita sudah ya sedikit lah kita sudah terbuka wawasan itu, sehingga pemuda-pemuda kita generasi ini untuk tidak alergi menjadi terlibat di dunia politik. Pesannya saya menekankan satu, jangan kita menjadi bagian dari orang-orang yang skeptis. Kita harus bergerak dengan optimisme. Betul. Pak Amang, closing statement gimana? Ya. Akhir, silakan. Ya, pada akhirnya saya ingin menyampaikan semacam pesan sesanti bahwa kita tidak boleh skeptis. Kita tetap harus aktif, berpartisipasi di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena kita adalah 100% Katolik 100%. Dan 100% warga negara Indonesia. Sip, oke Pak ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Bambang, Pak Setiawan. Kita lanjut nanti di diskusi yang lain, podcast yang lain yang lebih mengarah ke satu istilahnya politik praktis, tapi sedikit ya. Oke, baik sahabat navigasi. Kali ini sesuai dengan yang dikatakan Pak Bambang, bahwa kita harus terlibat, tapi terlibat yang lebih bijaksana, menjadi insan Katolik yang tidak alergi terhadap politik, tetapi kita justru ikut ambil bagian dalam mengisi kewajiban, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sampai di sini, kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat selalu.